Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitramaya di bawah asuhan Bapak Bambang Eko Prasetyo. Rusa Saraba adalah kisah yang akan saya bawakan kali ini. Diambil dari gugus relief Cetaka panen nomor 90 sampai dengan panen nomor 93. Bagaimana kisahnya? Demikian yang saya dengar. Dikisahkan pada suatu masa, Bodhisatwa terlahir sebagai seekor rusa bernama Rusa Saraba. Postur tubuhnya tinggi besar. Ia cakap, lincah, dan juga baik hati. Rusa Saraba tinggal di sebuah hutan yang jauh dari jangkauan manusia. Suatu hari, raja penguasa negeri itu datang ke hutan tempat Saraba tinggal. Raja ini dikenal suka sekali berburu. Maka ketika ia melihat kelebat rusa Saraba, jiwa berburunya bangkit. Sang raja ingin menangkap rusa Saraba dengan cara apapun. Raja memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mengepung tempat persembunyian rusa. Raja berkata, siapapun yang membiarkan rusa itu lolos, maka raja akan memberikannya hukuman. Para prajurit mencari cara agar sang rusa mendekat ke tempat raja. Strategi mereka rupanya berhasil. Rusa Saraba berusaha melarikan diri. Dan ia melihat ada satu tempat di sebelah raja berdiri. Ada satu celah di mana ia bisa melarikan diri melewati itu. Maka Rusa Saraba dengan memberanikan diri, ia berlari ke hadapan raja. Raja yang sudah siap dengan busur panahnya, membidik Rusa Saraba. Tetapi karena Rusa Saraba ini lincah, dengan mudah ia bisa menghindari bidikan raja. Begitu juga dengan bidikan-bidikan prajurit yang lain. Terus-menerus mereka menghujani Rusa Saraba dengan bidikan panah, tombak, dan juga pedang. Rusa Saraba berlari, lompat, lalu tersungkur. Melihat Rusa Saraba tersungkur, raja bersorak gembira. Ia menyangka bahwa Rusa Saraba telah lumpuh. Sayang, ketika raja mendekati Rusa Saraba, ia kecewa karena Rusa Saraba bangkit lalu berlari kembali dengan lincah. Sang rusa menghilang dari pandangan, membuat raja semakin penasaran untuk bisa memburu rusa itu hingga dapat. Maka raja dengan menunggangi kuda terbaiknya, ia memburu Rusa Saraba hingga jauh ke tengah hutan. Raja terpisah dari rombongan. Di tengah hutan itu, terdapat sebuah lubang besar bekas pohon yang mati. Dan di dalam lubang itu terdapat air. Rusa yang bisa mencium aroma air tahu bahwa di depannya ada lubang, meskipun lubang itu tertutup oleh semak-semak. Maka dengan mudah, Rusa Saraba melompat di lubang itu dengan selamat. Lain halnya dengan raja yang begitu bernafsu untuk memburu Rusa Saraba, mempercepat larinya hingga ia tidak melihat ada lubang di depannya. Ia jatuh terjungkal dari kudanya lalu masuk ke dalam lubang yang penuh dengan air itu. Rusa Saraba tidak mendengar suara kuda yang mengejar. Dan Rusa Saraba menduga bahwa orang yang mengejarnya pasti telah jatuh ke dalam lubang. Rusa Saraba berbalik arah. Ia ingin melihat apa yang terjadi. Dan benar, orang yang tadi mengejarnya jatuh di dasar lubang. Tidak ada dendam di dalam hati Rusa Saraba. Dengan penuh kasih sayang, ia melonggok ke dalam lubang lalu berkata, "Jangan khawatir wahai raja, aku akan menyelamatkanmu.
Aku tidak akan membiarkan kau mati. Rusa Saraba dengan bersusah payah, ia turun ke dasar lubang. Sesampainya di dasar lubang, ia berkata, "Sudilah kiranya Paduka naik ke punggung hamba. Hamba akan membawa Paduka naik ke atas, menyelamatkan hidup Paduka." Tidak ada pilihan lain. Raja menuruti perkataan Rusa Saraba. Ia naik ke punggungnya, lalu Rusa Saraba membawanya naik ke atas dengan selamat. Sesampainya di atas, raja bertanya kepada Rusa Saraba, "Apakah kau tidak membenciku? Bukankah aku baru saja hendak mengambil nyawamu?" "Tidak," kata Rusa Saraba. "Saya sama sekali tidak membenci Paduka." Hati raja ternyuh. Tidak terasa air matanya menetes. Ia berkata, "Bagaimana mungkin hewan sepertimu mengajarkan kepadaku yang seorang manusia ini sebuah kebaikan?" Raja terpesona lalu berkata kepada Rusa Saraba, "Sudilah kiranya engkau pergi bersamaku. Aku akan memberikan kepadamu setengah kerajaanku untuk kau perintah." Tetapi Rusa Saraba berkata, "Tidak, Yang Mulia. Bagaimanakah mungkin saya terlahir sebagai hewan? Tidak mungkin bagi saya mendambakan hidup di istana." Sang raja bertanya, "Bagaimana caraku membalas kebaikanmu?" Rusa Saraba berkata, "Cukup buatlah kebaikan pada sisa umurmu dan jangan menyakiti hewan apapun." Rusa Saraba mengantarkan raja hingga mendekati rombongan. Raja kembali ke kerajaannya. Dan sejak hari itu, raja tidak pernah lagi berburu atau menyakiti hewan apapun. Ia memerintah kerajaannya dengan cara yang bijak dan bajik hingga akhir hayatnya. Raja kemudian meninggal dunia dan terlahir di surga. Demikian kisah Rusa Saraba. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya dan semoga semua makhluk berbahagia.